Baik, baik, baik. Semangat, semangat kok, Ya, karena semangat pengen Kak Tia. sharing. Boleh nih Kak Tia memperkenalkan diri dulu ke teman-teman. Oke, makasih Syifa dan juga tim beasiswa kreatif. Halo semuanya, makasih ya udah pada datang nih Sabtu pagi jam 10 ini. Mau bela-belain waktunya buat kita ikutan sharing bareng-bareng. Dan nanti mungkin waktunya lebih fleksibel ya, mungkin 1 sampai 1,5 jam ke depan gitu. Dan kalau dari aku sendiri sih pengennya ini bukan kayak workshop serius gitu, jadi lebih ke sharing session. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya juga nggak apa-apa gitu. Nanti aku ngenalin diri pas di dalam slide aja, Shift. Oke Kak. Oke. Alright. Jadi gimana? Oke, mungkin langsung aja ya Kak, kita mulai aku bakal kasih waktu ke Kak Tia langsung. Oke, thank you Shiva. Kalau gitu, oke, aku mau mulai share screen ya buat semuanya. Wait, please. Oke. Oke, semuanya udah pada bisa ngelihat slide aku ya? Ya, udah terlihat Kak. Oke. Sekali lagi halo semua, aku Tia. Dan sesuai kemarin yang udah diintroduce sama tim beasiswa kreatif, saat ini aku bekerja sebagai UX researcher di Halodoc sejak tahun lalu, dan itu lebih tepatnya juga sejak aku lulus dari pendidikan master di Jepang, mengambil jurusan design psychology. Nah, terus udah gitu, karena ini tuh aku request sama tim beasiswa kreatif untuk kita memang lebih ke intimate workshop aja gitu. Jadi aku juga pengen kenalan nih sama teman-teman yang udah sekarang hadir. Kalian siapa? Who are you gitu? Boleh dimulai satu-satu. Bisa nggak nih shift kita unmute pesertanya? Oke, boleh Kak. Oke, siapa dulu nih yang mulai? Aku ask to unmute. Oke, karena tak kenal maka tak sayang ya Kak. Jadi kita harus perkenalan Betul. dulu sama teman-teman supaya sayang. Enggak ya, supaya kenal. Iya, kenal dulu aja, sayang belakangan. Oh, iya, sayang di belakangan. Iya. Jadi kita kenalan dulu ya, teman-teman. Iya, Boleh ini betul. dari siapa dulu? Mungkin Boleh, dari silakan. Kak yang on cam nih, Kak Ayenda Pangesti. Halo Kak. Halo. Halo, suaraku Halo. jelas nggak ya? Jelas, Ya, jelas. jelas Kak. Oke, lagi error ininya audionya. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga atas inisiasi programnya. Salam kenal juga buat Kak Tia dan juga teman-teman dari beasiswa kreatif. Namaku Ayenda Pangesti, bisa dipanggil Ayen atau Yenda. Sekarang lagi di Pekalongan dan juga memang lahir di Pekalongan, tumbuh besar sampai SMA di Pekalongan, lalu kuliah merantau. Ya, kesibukan saat ini lebih pada pada transisi mungkin ya, pada transisi. Jadi aku sedang ada bagian dari hari-hariku di mana aku bekerja, tapi juga sedang bertransisi untuk mencoba hal-hal baru ke depan gitu. Terus apa lagi? Mungkin juga lebih banyak lagi senang journaling, lagi senang ikut workshop yang kayak gini nih. Jadi makanya pengen banget dan excited banget pengen belajar bareng sama Katia di sini. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Boleh. Makasih Kak Ayenda. Makasih Ayenda. Oke, berikutnya boleh nama, asal, nama, domisili, juga saat ini pekerjaannya apa, di bidang apa. Selanjutnya. Oke, siapa nih teman-teman yang mau memperkenalkan diri lagi? Tadi udah Kak Ayenda, selanjutnya mungkin dari Rian. Halo Rian. Halo Kak. Halo, oke Rian boleh dong sebelumnya kita
udah kenal ya sebenarnya Rian waktu di batch 2 kemarin, beasiswa kreatif batch 2. Tapi teman-teman yang lain di sini ada yang masih belum kenal gitu sama Rian. Jadi boleh diperkenalkan diri, nama, kemudian asalnya dari mana, dan kesibukan saat ini apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Rian Setiawan, asal dari Kuningan, Jawa Barat. Kesibukan sekarang itu lagi kuliah di salah satu institut seni di Indonesia, semester 6. Kesibukannya itu aja sih. Udah mulai sibuk-sibuk di akhir semester juga. Wah, semangat ya Rian. Di akhir semester ini harus gas terus ya supaya cepat lulus. Oke, terima kasih Rian. Sama-sama. Selanjutnya dari, oh ini di chat dari Shiva Nasali. Wah, sama ya namanya, Shiva. Izin kamu menyalakan kamera Kak, lagi dalam perjalanan. Oke. Mungkin dari Charles. Halo Charles. Halo. Halo. Saya kedengaran. Iya, terdengar. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa bergabung dalam workshop ini. Maaf belum bisa menyalakan kamera karena lingkungannya kurang mendukung juga. Perkenalkan, nama saya Charles Palinul Gaul. Saya asalnya dari Sumatera Utara, tapi sekarang sedang di Tangerang. Kesibukannya saya seorang mahasiswa desain didikannya Miss Fadila. Halo Miss. Oke. Terima kasih Charles. Charles ini mahasiswanya Kak Fadilah ya. Oke, selanjutnya dari Kayla Putri. Halo Kayla. Halo Kayla. Oke, mungkin Kayla lagi ada kendala kali ya. Nah, boleh dilanjut Kak. Oke. Berarti total berempat ya? Ya. Oke, ya udah. Makasih ya tadi udah pada ngenalin dirinya masing-masing. Nah, terus kita nih hari ini mau ngapain sih gitu? Ya mau workshop sih emang. Nah, tapi ini bukan UI UX workshop ya. Ini buat kayak introduction awal yang mau aku ingetin bahwa this is not a UI UX workshop, biarpun aku adalah UX researcher, tapi sesuai sama judul workshop yang kemarin disampaikan sama tim BK, ini adalah workshop tentang designing your life. Nah, workshop ini tuh tentang apa sih? Ini sebenarnya buat menurut aku lebih ke self-development workshop. Tapi apa iya self-development workshop? Enggak juga sih, sebenarnya ini lebih ke, dari aku sendiri lebih pengen ini jadi self-development sharing session dan book review. Book review dari apa? Dari buku yang judulnya Designing Your Life ini. Nah, ini buku yang sebenarnya aku baca tahun lalu, kira-kira di bulan ini juga, bulan yang sama. Iya betul, enggak, bulan Februari, dan menurut aku buku ini bagus banget dan juga cukup life changing buat aku personally. Nanti aku ceritain kenapa. Nah, terus ini dia kenapa buku ini. Jadi pada tahun lalu, ini aku ceritain pendek ya latar belakang kenapa aku pengen banget nih sharing tentang isi dari buku ini ke teman-teman sekalian. Jadi tahun lalu pas aku udah mulai mendekati kelulusan master di Jepang di Chiba University, saat itu ambil jurusan design psychology. Aku sempat ngerasa lost nih, aku udah S2, aku di Jepang, terus kayak what is the next step? Aku mau ngapain ya? Aku harus berjuang kerja di Jepang atau aku pulang ke Indonesia? Tapi kalau di Jepang, kenapa aku harus kerja di Jepang? Tapi kalau pulang, kenapa aku harus pulang gitu? Kayak aku ngerasa saat itu kok bingung banget gitu. Sementara jurusan waktu aku S2 itu cukup berbeda. Jadi masih di bidang desain. Jadi S1 aku desain interior design, S2 aku ambil design psychology.
Nah, design psychology ini apa sih? Mungkin sedikit buat teman-teman yang belum tahu. Design psychology saat itu adalah ilmu yang menggabungkan teori psikologi buat diaplikasikan di dunia desain. Jadi desainnya itu bisa diukur pakai tools-tools atau teori psikologi. Misalkan kalau kita kalau kita ngerubah suatu pencahayaan di suatu ruang, itu gimana caranya? Apa efeknya ke mood ke mood atau perasaan orang yang ada di dalam ruangan tersebut gitu sih. Jadinya lebih tangible aja desainnya gitu. Nah, terus udah gitu sebelum kita lebih lanjut juga, kalau misalkan pada saat aku ngejelasin di slide ada pertanyaan, siapapun bisa langsung kayak, Kak aku mau tanya atau apa. Jadi ini karena kita emang intimate workshop, aku senang banget juga nih kebetulan kalau intimate, jadinya kita bisa lebih open questions gitu ya. Feel free, oke? Nah, terus pada saat itu kembali lagi ke tahun lalu dan akhirnya aku nemu buku ini gitu. Dan yang aku temuin buku ini ngasih banyak tools dan ngebuka pikiran aku buat bisa lebih kritis ke dalam diri sendiri gitu. Jadi ada sebenarnya konten buku ini sebenarnya jauh lebih banyak dari apa yang akan aku sampaikan di workshop ini. Tapi aku coba sampaikan apa yang kira-kira penting dan pada saat itu cukup berpengaruh di aku. Oke. Nah, kenapa juga aku bilang tadi ini lebih ke sharing session dan book review bukan workshop. Karena kalau workshop kan kita datang bikin sesuatu, habis itu selesai. Nah, sementara hidup kita nih will always be an ongoing design project gitu. It will be an endless project. Jadi nggak bisa satu workshop doang, 2 workshop. Kita workshopin hidup kita tiap hari gitu sih. Menurut aku. Oke. Nah, jadi buku ini sekali lagi namanya Designing Your Life by Bill Burnett dan Dave Evans. Siapa sih dua bapak ini? Dua bapak ini adalah orang-orang penting di program desain di Stanford University. Dan alasan beliau kenapa bikin buku Designing Your Life ini adalah karena beliau ngerasa ini kok banyak ya murid-murid yang udah lulus, terus udah gitu mereka at certain points in their life ngerasa cukup lost gitu sama dirinya. Terus mereka awalnya bikin workshop, habis itu kemudian bikin kelas, dan akhirnya Designing Your Life ini memang ada kelasnya nih di dalam Stanford, di dalam program desain di Stanford. Dan setelah kelasnya dibuat, mereka bisa ngelihat impact yang cukup positif ke murid-murid mereka. Jadi banyak yang lebih kayak percaya bahwa hidup aku nih sebenarnya nggak cuma satu jalur ya, cuman karena aku misalkan belajar antropologi aku harus jadi antropologis, cuman karena aku belajar ekonomi atau psikologi aku harus kayak jalurnya satu aja gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali opportunity dan kemungkinan yang bisa kita raih gitu, as long as kita mau ngegali lebih dalam tentang siapa kita gitu sih. Jadi itu alasannya kenapa dua bapak ini membuat buku Designing Your Life. Nah, kenapa buku ini? Itu tadi udah aku ceritain juga sih, tapi memang lebih ke buku ini sangat interaktif, banyak sekali tools-tools buat kita nih eksperimen sama diri sendiri. Dan buat aku personally, kadang ketika aku lost lagi, aku buka buku ini, terus aku baca ulang, aku lihat tools-toolsnya lagi. Terus nanti kalau misalkan setelah workshop ini, teman-teman juga mau lihat tools-toolsnya, framework yang mereka kasih dari buku ini, mereka menyediakan juga, itu free di websitenya atau bisa di Google kayak gitu. Alright, so what is this book about? Seperti yang tadi udah aku ceritain juga, buku ini lebih ke pengen ngajak pembacanya buat lebih kritis, buat look inward, buat ngobrol sama diri sendiri lebih dalam lagi, dan juga buat merubah banyak mindset kita yang tadinya tuh kita punya saat ini. Contohnya kayak dia tuh pengen bantu kita buat bisa nge-reframe cara kita berpikir. Misalkan biasanya kita punya dysfunctional belief, kayak dysfunctional belief tuh kayak apa ya, pemikiran yang mungkin belum terlalu tepat. Salah satunya pemikirannya adalah it's too late gitu, ini telat banget nih kalau aku mau nge-restart hidup aku atau kalau aku mau mulai karir yang baru, kayak gue udah umur let's say 30 gitu, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Nah, tapi itu bisa kita reframe sebenarnya bahwa it's never too late to design a life that you love gitu. Mungkin terdengar klise memang, tapi percaya nggak percaya bahwa memang
nggak pernah ada kata telat juga buat kayak kita nge-reframe lagi, restart lagi kalau emang itu tuh sesuai sama kata hati kita gitu. One thing also, aku pernah baca bahwa salah satu software engineer atau coder ya di Apple itu ada yang baru start coding di atas umur 40-an gitu. Jadi beliau baru mulai kerja di Apple umur 50. So as long as we want to try, I think there's nothing impossible gitu. Kayak motivator sih, tapi beneran sih menurut aku gitu. As long as it's positive. Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, sekali lagi aku pengen ngingetin bahwa 95% materi di presentasi ini emang di bawah properti intelektualnya dari buku ini ya. Jadi aku harap teman-teman tidak men-screenshot, meng-copy atau merecord atau directly reproduce any contents from this presentation. Tapi kalau mau catat-catat nggak apa-apa. Dan juga sebelum mulai lebih lanjut, aku harap semuanya nyediain HVS, kertas HVS atau buku gambar sama pulpen atau pensil. Oke? Alright. So let's begin. Oke. Salah satu quotes yang aku suka banget di buku ini adalah the biggest reframe is that your life cannot be perfectly planned. That there isn't just one solution to your life. And that's actually a good thing gitu. Karena kenapa? Ketika kita berpikir bahwa sebenarnya emang nggak ada tuh hidup yang direncanakan secara sempurna, kayak harus punya satu jalan yang terbaik, yang paling bermanfaat buat kita, atau kayak fix banget gitu buat kita. Kita tuh jadi punya banyak possibilities yang kebuka di depan gitu. Jadinya kita nggak terpaku sama satu idea aja, dan kita juga termotivasi buat cari jalan lain kalau misalkan salah satu jalannya stuck. Nah, ini cukup relatable ke aku karena karena sedikit sharing dari aku bahwa aku memulai karir aku itu biarpun belajarnya sebagai interior design, lulus sempat di dunia craft juga. Fadilah tahu tuh awal-awal selama 2 tahun aku coba bikin small business di bidang gift making gitu, bikin craft. Habis itu 2 tahun, habis itu ngerasa butuh mentor, kemudian aku jadi interior designer selama 8 bulan. Habis itu sadar bahwa oh kayaknya aku lebih suka kerja di lapangan deh. Habis itu aku change lagi jadi service designer. Pas jadi service designer kayak aku butuh belajar deh, dan aku lebih suka belajar manusia gitu. Terus habis itu baru aku ambil S2 design psychology. Setelah design psychology aku sadar, oh seru juga nih tentang user ya, kayak tentang riset user gitu. Akhirnya aku mulai karir aku sebagai user experience. Nah, buku ini juga yang ngebawa aku ke pengalaman untuk memberanikan diri nge-email salah satu kantor desain yang basisnya di Tokyo tapi punya kantor di Jerman. Aku iseng email mereka, bilang pengen belajar, terus aku dapat kesempatan buat jadi freelance user researcher sama mereka. Ini berkat buku ini. Jadi menurut aku ini buku yang sangat life changing, dan aku pengen lebih banyak orang tahu tentang betapa useful-nya buku ini gitu. Nah, tapi sebelumnya, what is a designer? Oke, tadi ini Rian tuh jurusan seni, Charles jurusan desain. Bisa nggak nih bantu jawab aku, what is a designer? Ayo. Boleh Charles dijawab. Ayo, ada dosen kamu di sini. Ditodong. Charles. Ayo, nanti dapat tambahan nilai ya dari Kak Fadila. Iya. Auto Ayo, nilainya Charles. auto A. Maaf kalau ada ribut. Nggak apa-apa. Kalau desain itu identik dengan yang namanya proses. Identik dengan yang namanya. Lanjut. Jadi desainer itu orang yang kayak istilahnya berkecimpung, atau yang banyak jadi desainer itu adalah seorang yang memiliki tujuan untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang melalui beberapa proses atau tahapan yang ia manfaatkan untuk mendapatkan
Okay, good. I think that covers quite a lot about designer. Nah, ini jadi tadi tepat tuh Charles bilang designer tuh kayak nge-create sesuatu. Ini aku kasih designers quote dikit. Designers don't think their way forward. Designers build their way forward. Jadi memang buat jadi designers tuh kita tuh bukan cuman mikir aja, tapi emang beneran create something, build something yang akhirnya nanti bisa kita pakai atau orang lain pakai. Jadi emang didasari, jadi nggak cuma theoretical aja, tapi memang practical dan juga we really make it true gitu. Nah habis itu apa sih mindset dari desainer? Kalau yang di dalam buku ini sharing, ada beberapa mindset dari desainer sih. Tapi bisa nggak nih ada yang bantu aku nebak salah satunya apa? Satu aja. Siapa yang mau coba? Siapapun. Gantian deh, Charles nggak ditodong lagi. Mungkin Rian mau coba? Atau mau di komen aja karena malu-malu? Open-minded. Open-mindedness. Yes, oke. Oke, dari Ayenda ya, open-minded. I would agree, aku juga cukup setuju sih, open-mindedness. Nah, dalam buku ini, ada 5 mindset yang mereka tekankan. Pertama, curiosity. Ini pasti teman-teman juga udah pada tahu. Nah, open-mindedness ini menurut aku bisa masuk di curiosity juga. And then also bias to action. Bias to action, nanti masing-masing poin ini aku jelasin ya, apa artinya. Jadi balik lagi, bias to action, habis itu reframing, awareness, sama radical collaboration. Tapi apa sih sebenarnya? Nah, curiosity ini willingness to explore and ask why. Itu kenapa jawaban Ayenda tadi tepat, open-mindedness. This is included in this curiosity. Jadi ada kemauan buat terus explore dan terus tanya, ini kenapa kayak gini, ini kenapa, dan then continue to how to change this, how to improve it, and etc. Nah, bias to action. Bias to action ini apa? Jadi bias to action ini tuh lebih ke bahwa nggak ada satu aktivitas atau satu jalan yang fix gitu loh. Jadi kita selalu mau menguji ulang, mentes ulang pendapat kita, pemikiran kita. Jadi kita nggak terpaku sama satu idea. It is like willingness to try stuff, buat mau mencoba, mentes, prototyping, experimenting, dan juga menerima perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak terpaku sama satu mindset. Nah, kemudian berikutnya adalah reframing. Reframing ini adalah tadi yang pas kita di awal, bahwa ketika kita punya satu pemikiran, kita bisa nih mau nge-challenge pemikiran itu. Kayak bertanya, ini tuh bener nggak sih gue mikir ini? Kayak misalkan kita mikir, ini udah telat banget nih aku mau ngerubah karir gitu. Tapi kalau kita reframe, masa sih telat? Kenapa sih telat? Jadi kayak kita mau mempertanyakan lagi pemikiran yang kita punya pada saat itu. Nah, jadi reframing ini akan membuat kita mau buat step back, habis itu kita ngeliat nih bias kita, pemikiran kita, habis itu kita ngeliat missing point-nya di mana nih, apa sih yang sebenarnya masih bisa dipertanyakan. Nah, karena kita udah berani step back dan ngeliat kita dari sudut pandang lain, kita juga jadi bisa ngebuka solusi, bisa ngebuka space buat solusi-solusi baru masuk di dalamnya. Kemudian awareness ini lebih ke sadar bahwa know that it's a process gitu, bahwa redirection, failure is inevitable. Itu adalah hal yang wajar banget dan nggak apa-apa banget kalau emang kita harus di-redirect ke jalan lain atau emang gagal at some point gitu. Mungkin salah satunya kita apply beasiswa atau apply kerja nggak keterima, kayak and then di proses itu sedih pasti iya gitu. Tapi habis itu kita juga aware, oh ya udah ini memang life aja gitu sih, kayak nggak apa-apa, ini wajar gitu. Jadi let go of the end goal gitu. Mungkin kalau emang saat ini belum dapat beasiswa ini, oke, berarti ada jalan lain apa nih yang bisa dicoba gitu sih. Jadi fokus aja ke prosesnya dan see what happens next gitu. Nah, yang terakhir, radical collaboration. Radical collaboration ini kalau kita sekilas ngelihat, you are not alone. And when you reach out to the world reaches right back. Nah, ini yang pengen aku tekankan dan mungkin belum begitu familiar di Indonesia sendiri yang menurut aku dari pengalaman pribadi.
karena radical collaboration ini bukan cuma sekedar bilang bahwa kamu nggak sendirian loh, enggak, bukan gitu. Tapi mindsetnya adalah ketika kita mikir bahwa kita nggak sendirian, kita jadi lebih berani buat reaching out ke orang-orang. Salah satu caranya adalah dalam radical collaboration ini adalah berani buat ngajak teman, ngajak orang yang kita percaya, atau ngebuka peluang kita buat kenalan sama orang baru, dan bertanya, genuinely curious gitu. Balik ke poin tadi, genuinely curious about the person that we want to ask. Contoh nyatanya, balik lagi ke pengalaman pribadi aku waktu sebelum kembali ke Indonesia, dan saat itu aku baru lulus di Jepang. Terus aku waktu itu lost banget, dan tapi aku tahu nih, aku pengen banget kerja di satu kantor ini, kantor desain ini. Tapi kantor desain ini punya pada saat itu bahasa Jepang aku belum baik, belum sempurna lah gitu. Terus pas aku iseng cari di LinkedIn, aku lihat nih siapa aja nih orang-orang di kantor ini gitu. Terus aku ngelihat ada satu nama, oh kayaknya ini bukan orang Jepang. Terus habis itu ya udah aku iseng aja message beliau. Karena kenapa aku memutuskan buat message beliau? Karena posisi dia itu yang aku pengen banget bisa achieve in the next 3 to 5 years, which is namanya design strategist. Terus karena aku tahu aku pengen posisi dia, dan kenapa aku pengen ada di posisi dia, dan kenapa aku suka kantornya, aku ngirim message di dia, aku ngenalin diri aku siapa, aku belajar apa, dan kenapa aku memutuskan buat ngontak dia, kenapa aku tertarik sama kantor dia. Terus long story short, dia nge-reply, dia bales kayak, oh seneng banget nih ada yang nanya, kayak gitu. Terus udah gitu kita kebetulan lagi butuh orang di Jepang, kamu mau nggak bantuin kantor kita yang di Jerman buat jadi orang yang di Jepang. Jadi kayak ketika kamu ngebuka pintu, ketika kamu sadar bahwa gue nggak sendirian, gue bisa kok nanya ke orang, gue bisa kok ngajak orang dalam proses ini, kita bisa jadi lebih berani buat ngetok pintu nih. Dan most likely kalau orang diketok pintunya, selama kitanya bisa memperkenalkan diri kita dengan baik, dengan sopan, orang pasti mau bantu. Dan itu udah terbukti juga. Selain di bidang pekerjaan, aku juga coba ngetuk pintu lain buat kayak nanya sosok orang yang waktu itu aku rasa penting. Terus aku nanya, Mbak, aku boleh nggak nanya-nanya tentang hidup in general gitu, ke salah satu ibu-ibu yang cukup berpengaruh di Jepang. Terus kemudian ternyata ibu-ibunya juga bilang, seneng deh ada yang nanya kayak gini, ya udah ayo kita ngopi bareng, ngobrol gitu. Jadi sebenarnya orang senang kalau kita minta tolong gitu, selama kita tahu caranya yang baik. Nah, misi di workshop ini, misi di sharing session ini, aku pengen habis ini teman-teman nih bisa lebih nanya, atau lebih sering lagi nanya ke depannya kayak, aku nih siapa sih gitu. What makes me feel alive? Apa sih yang bikin aku lebih ngerasa alive gitu? Tapi juga kenapa aku ngerasa alive dengan hal-hal tersebut? Terus abis itu gimana sih caranya aku bisa membuat hal itu membuat hidup aku lebih meaningful? Terus aku mulai dari mana kayak gitu? Jadi pertanyaan ini boleh dicatat kalau misalkan mau, tapi misalkan nggak sempat nyatet, nanti videonya ada ya, Shiva ya, Dil ya? Iya ada Kak nanti Iya. di YouTube. Oke. Ya, jadi aku harap goal kita, misi kita bareng-bareng nih buat nggak berhenti menanyakan ini, berdiskusi sama diri sendiri lebih sering lagi. Nah, designer's quote number 2, anticipation is our passion. Passion is the result of a good life design, not the cause. Jadi ini mungkin juga lumayan kontradiktif sama hal-hal yang bahwa dibilang kayak, kalau lo mau hidup lo berhasil, lo harus punya passion gitu. Tapi kadang itu jadi memenjarakan kita sendiri, lah passion gue apa gitu. Karena kayak passion itu sendiri juga menurut aku perjalanan gitu. Kita, even though kita suka satu hal, tapi it could change gitu, itu bisa berubah. Dan lagi-lagi kayak, kalau kita pakai mindset yang di buku ini coba sharing, bahwa nggak ada satu fix mindset dalam kita ngejalanin hidup, bahwa passion it could be anything gitu, dan nggak bisa ditemuin dengan cuman kayak ya udah karena gue anak ekonomi, passion gue adalah uang, passion gue adalah finance gitu. Tapi mungkin ada lagi hal-hal lainnya. Jadi lebih ke passion itu bisa muncul kalau kita sudah bisa menjalani hidup kita dengan
full consciousness, dengan kesadaran penuh, dengan critical thinking. Itu sih yang mereka pengen tekankan. Nah, terus gimana nih? Ini dia nih, mari kita mulai ya. Start from where we are. The Life Design Assessment. Di sesi pertama ini, aku pengen teman-teman sediain satu HVS di depan sekarang, kalau belum dicoret-coret ya, sama pulpen. Nah, terus udah gitu, misi pertama adalah assessing your life. Oke. Dalam mengakses, ini semuanya assessing your life ini tuh maksudnya adalah kita di tahap mendefine, menilai hidup kita nih sekarang ada di state yang mana sih gitu. Gimana sih gitu. Jadi kita nih ada di mana nih. Jadi kita bagi di HVS itu, teman-teman bisa bagi gimana pun caranya, garis simple aja nggak apa-apa, tapi coba bikin 4 bagian: work, play, love, health. Nanti ujungnya itu full. Kalau misalkan paling kiri tuh, dari yang paling kiri paling dekat sama kata work-nya itu di sini nih, ini berarti lagi low banget atau emang lagi di sedang-sedang aja kayak gitu. Play ini lebih ke se-enjoy apa sih aktivitas fun yang sekarang aku punya nih, sebanyak apa sih gitu. Kayak play including also kayak hubungan kita sama teman-teman gimana sih gitu. Apakah ada di sini atau justru emang udah kayak ya udah emang gue happy banget gitu. Atau cinta gitu, misalkan aku baru patah hati, aku di sini gitu. Curcol dikit. Atau misalkan kalau teman-teman lagi happy baru jadian apa gimana, di sini. Health gimana kondisinya. Jadi ketika kita mengakses diri kita ketika kita tahu posisi sekarang nih kita lagi di mana sih, kita jadi tahu nih area mana sih yang mau kita improve dulu kayak gitu. Kayak misalkan work kita di sini, misalkan worknya kalau ini kita bagi dalam bentuk persen berarti kan ini 100%, di sini 25%, di sini 50%. Kalau di sininya 25%, kita bisa mikir kenapa nih 25%, apa nih masalahnya, apa yang harus aku urus, apa yang kurang kayak gitu. Ketika misalkan play, hubungan kita sama teman-teman itu ada di sini, kita juga tanya lagi, kenapa nih, ada masalah apa ya yang mungkin aku belum selesaiin sama teman, atau kesehatan. Ini kayak, kenapa ya aku kok ngerasanya kayaknya aku nggak fully, kayak nggak ngerasa sehat 100%, apakah aku punya kegelisahan mental, atau gaya hidup aku belum maksimal, belum benar, kayak gitu. Oke, ini semuanya udah pada bikin. Kita lihat di komen, balas di komen aja nggak apa-apa, takutnya malu-malu. Sebelum aku pindah ke slide lain. Ini buat catatan sendiri aja kok, nggak bakalan aku suruh presentasi kayak, Mbak Ayenda, ayo, ada di mana work-nya? Atau kayak, Rian, kamu love-nya di mana? Gitu. Atau Charles, sehat nggak? Gitu. Oke, udah semua ya. Ini bisa kalian isi kapan aja, dan mau di-reiterate, diulang-ulang juga nggak apa-apa. Nah, terus, udah gitu, next-nya adalah, sebenarnya kita nih udah seberapa tahu sih masalah kita gitu. Mereka nih masalah beneran apa enggak nih gitu. Karena jangan sampai ternyata kita nih pusing-pusing sama masalah yang sebenarnya masalahnya tuh enggak real. Jadi kalau dalam buku ini ada 2 jenis masalah, yaitu real problem and gravity problem. Real problem ini adalah hal-hal yang emang punya actionable solutions. Nah, gravity problem ini tuh nggak real, bukan masalah. Karena solusinya itu nggak actionable. Kenapa nggak actionable? Karena kontrolnya di luar diri kita sendiri. Jadi lebih ke gravity problem nih, they are circumstances that you can do nothing to change. The only solution is only acceptance and redirection. Salah satu contoh gravity problem adalah mungkin gini, simpelnya kita nggak bisa nih ngerubah Indonesia buat ngikutin kita maunya kayak gimana gitu. Kayak buat mikirin kayak, aduh pemerintah nih harusnya kayak gini. Terus habis itu kita stres, habis itu kita jadi kayak, aduh gue nggak bisa nih, ini kayak, ini menghambat hidup gue gitu. Tapi sekarang balik lagi kita bertanya, bentar.
ini emang aku bisa nih ngerubah lingkungan aku. Ini bisa nih aku ngerubah cara pandang orang ini berpikir. Nah, kalau kita nggak bisa ngerubah, berarti it's not our problem. Karena kita nggak bisa ngelakuin action di situ. Tapi real problem adalah kita bisa nge-build solusi yang emang the control is within us gitu. Kontrolnya ada di dalam diri kita. Gitu. Ada pertanyaan nggak di sini? Nggak ada? Oke, next slide ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga bisa catat questions to ponder on. Di dalam misi pertama ini adalah aku pengen teman-teman kayak, oh ini sorry ya ada typo. Jadi lebih ke, sebenarnya pertanyaan 1 dan 2 ini gabung. Jadi, are you happy right now with where your goals stand in each of these four areas? 4 areas itu maksudnya tadi ya, apa namanya? Yang tadi work, play, love, sama health. Terus udah gitu, teman-teman udah ngerasa jujur belum sih waktu tadi ngisi? Love gue ini ada di 25%, atau even zero. Health gue ini ada di berapa persen? Ada di posisi yang mana dari si garis tadi itu? And then, ada nggak sih area-area yang aku bisa nih action, ngerubah, atau aku bisa mulai ngerubah dalam waktu dekat? Habis itu, di dalam hal-hal tersebut, di dalam area-area tersebut, ini bisa nggak sih dijadiin design problem gitu. Habis itu kita pisahin lagi. Oke, dalam design problem ini real problem atau gravity problem kayak gitu. Jadi mungkin kuncinya questions to ponder on ini adalah lebih ke kita mau sejujur apa sih? Gimana sih kita sejauh ini udah sejujur apa sih sama masalah yang kita punya di 4 area masing-masing. Tapi sekali lagi juga, tadi kan 4 area itu dari buku ini aja. Kalau teman-teman mau tambahin yang lain, misalkan ada family atau hal-hal lainnya lagi, it's very flexible. Nggak ada hal yang strict atau fix buat ngedesain hidup masing-masing. Kalau tadi mau ditambahin, terus kamu mau ngukur lagi kayak misalkan area keuangan, finance, dari skala 0 sampai 100 nih ada di mana. Terus nanti kamu tarik lagi, oke, kenapa nih finance-ku ada di 25% atau kayak di titik ini gitu. Jadi lebih ke dalam misi buat tahu, buat kita nge-assess hidup kita, penting banget buat lebih jujur lagi sama diri sendiri gitu. Karena pas udah jujur kita baru tahu nih bias kita di mana. Oke, habis itu yang kedua, build your compass. Ada yang tahu nggak quote dari Seneca ini? Know thyself. Pernah dengar ya? Iya, oke. Iya, know thyself ini tuh sebenarnya menurut aku sangat penting banget. Nah, cuman memang sepengalaman aku, kayaknya waktu aku sejak kecil sampai mungkin kuliah awal-awal ya, aku belum punya critical thinking yang cukup untuk terus menggali kayak, Tia nih siapa sih? Aku nih siapa sih? Aku sukanya apa sih? Atau kayak lebih ke kenapa aku suka ini dan kenapa hal-hal ini bikin aku happy and etc. gitu. Menurut aku mungkin ini salah satu yang juga perlu kita mulai galakin, nggak galak sih, maksudnya perlu kita push ke teman-teman, ke lingkungan kita buat kayak makin kenal diri sendiri. Karena ketika makin kenal diri sendiri, rasanya tuh lebih enteng aja, lebih jujur aja dalam ngejalanin hidup. Jadi ya kita nggak ngikutin nih apa kata orang, apa saran orang. Orang boleh ngasih saran, tapi pada akhirnya keputusan tetap balik lagi ke kamu. Gitu. Nah, di misi yang kedua dari Build Your Compass ini adalah talk to ourselves. Oke, sekarang aku pengen teman-teman tulis di kertas VS itu, tapi nanti nggak aku minta bacain ke aku kok. What do you believe in? Apa sih yang kamu percaya? Tulis aja dulu pertanyaannya, mau dijawabnya nanti. Ini Sabtu Minggu mau ngegalau kemana, terus jawab sendiri nggak apa-apa. Kayak, what do you believe in? Aku kasih waktu, boleh 1 menit. What do you believe in? Bisa apa aja ya. Kayak I believe in kindness atau I believe in apa? I believe in, it could be anything, nggak ada batasan.
Oke, aku kasih waktu. Shiva tadi nanya ya, masalah bohongan ada nggak? Iya, tapi ternyata udah kejawab, Kak. Namanya Oh, gravity problem yang itu ya. iya, gravity problem. Masalah bohongan atau masalah yang sebenarnya bukan masalah, Bukan tapi kita masalah. buat-buat. Mungkin emang bener masalah, Shiva. Tapi Hmm. sebenarnya pas kita gali, bentar. Kenapa ini jadi masalah buat gue gitu? Oh. Kalau ini jadi masalah buat kita, harusnya kita punya kontrol nih buat ngerubah masalah ini. Tapi kalau kita nggak punya kontrol buat masalah ini, oke, berarti this is a gravity problem. Then we don't have to think about it. Kayak kita nggak perlu kayak pusing banget seharian kayak oh my god ini nggak bisa nih gitu. Tapi kalau kita masih bisa punya kontrol ngelakuin sesuatu buat ngerespon masalah itu, berarti itu adalah real problem. Kebayang nggak? Ya. Mungkin kayak gini ya, Kak. Kayak misalnya penilaian orang lain terhadap diri kita yang bikin kita jadi misal dia bilang ke kita, "Ih, kamu sombong," misalnya gitu. Padahal, kita nggak ngerasa kayak gitu. Emang sombong gimana sih gitu. Tapi malah dipikirin. Nah, itu mungkin yang namanya gravity problem gitu kali ya, Kak. Iya, betul. Atau bisa juga mungkin kalau di kuliah, di perkuliahan gitu, gravity problem adalah dosen A nih galak banget gitu. Terus tapi kayak terus kayak kita mau gimana pun tetap bakalan galak, emang orangnya galak aja gitu. Tapi apa sih what's within our control? Oh, tapi dosen A ini kalau ngasih nilai itu adil gitu. Adilnya gimana? Dia objektif. Oke, orang ini objektif. Berarti gimana caranya gue bisa nge-impress dia dengan skill yang gue punya dan dia ngelihat gue as a potential student gitu. Oke, berarti gue harus bisa ngedeliver lebih daripada teman-teman gue kayak gitu. Jadi mau segalak apapun dosennya nggak perlu dipusingin gitu. Dosen mah galak aja, tapi kan tugas within our control. So the problem is how to make our gimana caranya bikin tugas yang kita lakukan nih hasilnya menonjol kayak gitu. I Gitu. see. Jelas ya Oke. kurang lebih ya. Iya, jelas, Kak. Oke. Oke, next ya. Pertanyaan selanjutnya. Why do you want to work? Kenapa kamu mau kerja? Boleh ini dicatat terus dipikirin. Why do you want to work? Kenapa kamu mau kerja? Apa yang memotivasi kamu buat kerja? Apa sih kira-kira? Boleh ini sambil dicatat atau kalau ada pertanyaan juga silakan anytime di kolom komen atau gimana. Kalau pusing, Mbak aku nggak ngerti gitu, itu bisa juga. Why do you want to work? Kenapa kamu mau kerja? Rian udah ngejawab belum, Rian? Oh, Belum nggak? Oh, belum. Oh, iya. Nggak apa-apa. Aku kasih waktu buat berkontemplasi. Ini kayaknya workshopnya isinya banyak kontemplasi aja sih. Nggak apa-apa ya, Dil ya, Shift. Iya, nggak apa-apa, Kak. Jadi merenung, Kak. Iya, jadi merenung. Jadi kayak aku pengen ngajak teman-teman makin buat apa ya, udah buat ngobrol aja sih sama diri sendiri. Why do you want to work? Boleh dicatat dulu kalau mau. Kalau jawabannya belum real juga nggak apa-apa. Kasih aja keywords. Misalkan, why do you want to work? Kenapa gue mau kerja ya? Biar ketemu jodoh. Biar bisa nabung. Apa? Atau apa? Gitu sih. It could be anything.
Oke. Bentar ya. Oke. Right, kita ke pertanyaan selanjutnya nggak apa-apa ya? Ya, boleh, Kak. Oke, karena masih panjang nih perjalanan kontemplasinya. Aku ajak semuanya kontemplasi di weekend ini. Nah, what does work mean for you? Apa sih arti sebuah pekerjaan? Arti bekerja buat kamu? Apa artinya? What does work mean for you? Aku kasih waktu lagi buat berkontemplasi. Boleh 1 menit. Nggak perlu dijawab langsung, nggak apa-apa ya, balik lagi. Ini aku ngajak teman-teman buat tahu pertanyaan-pertanyaan biar bisa ngobrol lebih deep lagi sama diri sendiri. Oke. Aku kasih 1 menit. What does work mean for you? Apa arti bekerja buat aku? Apa arti pekerjaan buat aku? Udah dijawab belum, Rian? Bercanda. Oke. Alright. Next question ya. Next question. What defines good or worthwhile work for you? Apa sih definisi dari pekerjaan yang baik atau pekerjaan yang apa ya, yang kayak pantas buat kamu meluangkan waktu, pekerjaan yang worth it, pekerjaan yang berharga buat kamu. Apa sih yang nge-define itu? Pekerjaan seperti apa sih yang buat kamu, yang menurut kamu nih bagus dan pantas buat kamu jalani, worthy enough for you to spend your time? Kayak apa yang ngedefinisiin pekerjaan yang oke buat kamu? Ya, pertanyaannya itu. Apa yang mendefinisikan suatu pekerjaan itu oke buat kamu? Pekerjaan yang gimana nih? Terlepas dari apapun titel pekerjaannya ya. Oke, kita kasih 40 detik buat berkontemplasi. Silakan. Apa yang membuat suatu pekerjaan itu oke atau worthwhile buat kamu? Tadi Ayenda nanya penulisnya siapa ya? Tadi udah terjawab ya berarti ya? Oke. Alright. Oke, sekarang next question. What do experience, growth, and fulfillment have to do with it? Kayak apa sih arti pengalaman, growth, atau apa ya, growth tuh kayak tumbuh atau perkembangan diri kamu, dan juga perasaan fulfillment, perasaan kayak lebih ke kepuasan atau kayak pemenuhan diri dalam suatu pekerjaan. Apa artinya gitu, kayak mungkin ini pekerjaannya mungkin ini pertanyaannya agak sulit, jadi kalau mau dicatat dulu nggak apa-apa, nanti mungkin pas udah ada waktu dipikirin ulang lagi, karena aku juga ngerjain workshop di dalam buku ini kurang lebih sebulan. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan kayak gini, dan kadang kita revisit lagi pertanyaan-pertanyaannya pas lagi bosen, pas pikiran lagi
lagi relax, baru kita kepikiran, oh buat gue experience tuh penting banget gitu. Tapi experience semacam apa ya? Atau terus habis itu, oke, dalam hal fulfillment, pekerjaan apa sih yang bikin aku ngerasa fulfilled? Apakah aku ngerasa fulfilled kalau gaji aku gede? Atau aku ngerasa fulfilled kalau aku ketemu banyak orang? Atau kalau aku bisa ngolah data sebanyak apapun? Jadi di luar apapun itu, nama, judul, pekerjaannya apa, you have to know gitu juga, kayak aktivitas-aktivitas apa sih yang bisa ngasih aku experience atau rasa berkembang, rasa diri aku nih penuh kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau bingung tanya aja langsung, nggak apa-apa ya di kolom komen. Oke, next question ya. Ini udah dicatat ya pertanyaannya ya. Oke. What activities give you flow? Aktivitas apa sih yang ngasih teman-teman flow? Tapi flow ini apa? Air mengalir? Enggak, bukan. Flow ini adalah something that makes you forget about time and put you in a peaceful and calm mood. Apa aktivitas? Jadi aku pengen teman-teman sekarang kontemplasi lagi, nanya, apa sih aktivitas yang ngerasa gue nih lupa sama waktu? Dan abis itu pas ngerjain tuh kayak enjoy banget nih, tenang banget ngerjainnya, kayak tiba-tiba udah jam 5 sore aja, kayak oh ternyata aktivitas ini nih yang bikin aku ngerasa seharian tuh nggak ada masalah kayak gitu. Oke, aku kasih waktu 30 detik. Makin lama makin cepat. Enggak, 40 detik, 40 detik. Silakan. Mau nulis apa aja boleh. Apa aktivitas yang ngebuat teman-teman lupa dengan waktu dan ngerasa tenang dan ngelakuinnya kayak enjoy. Ini kalau udah mau ganti HVS juga nggak apa-apa ya. Sediain aja buat coret-coret segala macam. Oke, next question. Nggak apa-apa nggak? Atau mau tambahan waktu? Next question ya. What activities give you joy? Ini pasti familiar dong sama kata joy. Joy ini apa? Ya emang hal-hal yang bisa bikin kita excited dan juga engage kita fully. Which is kayak pada akhirnya si joy ini, rasa happy ini bikin kita jadi flow lagi gitu. Sesuatu mungkin jawabannya akan kurang lebih sama yang tadi. Apa yang ngasih flow? Tapi aktivitas ini juga kayak apa yang bisa nge-engage kita dan bikin kita excited. Oke. Silakan 40 detik juga. Syifa lagi mikir apa, Syifa? Iya Kak, lagi mikirin ini jawabannya apa Oh, ya? jawabannya. Iya, makin kesini kayak makin berat gitu loh Kak. Makin berat pertanyaannya. Memang. Iya, kontemplatif banget. Makanya buku ini kontemplatif banget, nggak bisa diselesaikan sehari. Iya. Gitu. Oke. Nggak apa-apa kalau belum bisa dijawab sekarang, catat aja dulu pertanyaannya, tempel di kamar, tempel di pintu, di buku, nanti jawabnya belakangan. Alright, next question. Enggak deh, bukan question. Oke, jadi designer's quote number 3. Never go with your first idea, always have more options. When you choose from lots of options, you choose better. Jadi, kenapa tadi aku kasih pertanyaan-pertanyaan itu? Ketika kita fokusnya sama hal-hal yang behind the title, kita nih nggak fokus sama satu titel pekerjaan aja, tapi kita fokus sama konteksnya, sama aktivitasnya gitu. Sehingga ketika kita fokus sama konteksnya, aktivitasnya, kita bisa lebih punya banyak pilihan gitu. Kita punya
kayak jadi bisa terbuka nih, oh kalau gue sukanya ini, kalau aktivitas ini ngasih gue enjoyment, bikin gue happy, bikin gue flow, berarti ada chance ini ya, pekerjaan ini ya, hal-hal ini ya yang kayak gue nih bisa nih ternyata nih jalan-jalan ini gitu. Jadi selalu punya banyak opsi, karena dari banyak opsi itu kamu bisa milih dengan lebih baik. Oke, next-nya. Ini yang lumayan agak susah nih, mind mapping. Mind mapping ini jadi mind mapping nih lebih ke bikin mind map, sorry aku agak miss. Nah cuman mind map ini kan bikinnya nggak gampang, tapi ada 2 kunci. Kamu pilih dulu topiknya apa, habis itu baru kamu bikin mind map-nya. Mungkin kalau di workshop ini aku nggak bisa nih ngecek satu-satu teman-teman mind map-nya kayak gimana, tapi aku bisa ngasih 3 topik buat teman-teman bisa bikin mind map sendiri, yaitu satu tadi, engagement. Apa sih hal-hal yang bisa nge-engage teman-teman, yang bisa bikin teman-teman tuh 100% fokus, kayak into banget. Mind map kedua, apa hal-hal, ini beda ya konteksnya dari yang pertama. Kalau yang pertama, kan mind map pertama adalah yang bisa bikin kamu tuh fokus, engage kamu 100% gitu. Nah, tapi kalau energi mind map kedua, itu tuh apa hal-hal yang bisa ngasih kamu energi, ngasih kamu kayak semangat, kamu pas ngejalanin kayak, wow, kayak nggak capek nih, kayak gitu. Mind map 3, ngasih flow. Flow ini tuh kayak tadi itu juga, mungkin mind map 1 sama mind map 3 bisa kita combine together. Atau tapi kalau mind map 2 nih lebih ke energi tuh kayak bisa aja kan, soalnya hal-hal yang engage kita belum tentu ngasih energi yang tinggi gitu. Cuman aplikasinya ini terserah teman-teman sih. Mungkin bisa dicatatnya kayak engagement and flow, mind map-nya kayak gimana, energi apa. Nah, contoh dari mind map-nya aku kasih. Oke. Nah, di sini ini contohnya gini. Ini diambil dari bukunya, image dari buku ini. Jadi salah satu peserta di dalam kelasnya bilang, hal yang bikin dia energized adalah being outdoors, ada di luar ruangan. Oke, sekarang being outdoors. Apa aja sih being outdoors tuh? Which is hiking, camping, surfing, traveling, habis itu alam. Habis itu kita buka lagi nih, traveling itu bisa dengan cara apa aja, backpack, tapi juga nggak cuma tentang cara. Ketika kita mikir travel, apa sih keywords yang muncul di kepala? Oh, Europe, Hawaii. Habis itu misalkan camping. Di dalam camping ini ada aktivitas apa aja sih, dan hal-hal yang hal-hal yang terkait camping ini apa aja sih? Tenda, bikin api unggun, segala macam. Gitu. Jadi berangkat dari satu idea, being outdoors, itu tuh ternyata itu pas kita tarik, pas kita kembangin jadi mind map, apa hal-hal yang, apa keywords yang muncul. Nah, dari sini si orang yang peserta workshop di sana oleh buku ini, ternyata dia tuh passionnya adalah sebagai explorers. Habis itu, tapi dalam hal being outdoors, what excites him, it's actually about bicycle. Kayak maksudnya tentang sepeda dan tentang racing. Nah, kemudian habis itu dia juga suka banget sama tropical beaches. Habis itu exotic locations. Oke. Nah, dia nih jadi nemu nih, ternyata dari being outdoors, fokus gua adalah naik sepeda, lingkungan yang eksotik. Pirates mungkin lebih ke petualangan ya, yang berpetualang, dan juga berkaitan sama lingkungan yang tropical, dan bisa bikin dia nge-explore hal-hal atau area yang asing, atau maksudnya area di daerah tropical. Jadi ketika kita berangkat dari satu kata kunci, satu keywords, kita kembangin hal-hal yang related sama keywords itu, nanti pas di ujung mind map-nya, kita jadi tahu nih, bisa nemuin, oh ini sebenarnya gitu. Kayak misalkan kamu suka desain. Desainnya ada apa aja sih? Desain interior, desain grafis, desain produk, and etc. Kita kembangin lagi, di dalam produk nih ada apa sih? Atau misalkan kita sukanya, kita lebih spesifikin lagi ya. Aku suka desain produk. Oke, dalam desain produk ada apa? Produk digital, furniture. Atau desain produk, selain 2 produk tadi, ada desainer siapa nih yang kita suka? Nah, desainer yang suka ini
fokusnya di bidang di produk apa sih? Nanti pas di ujung-ujung mungkin kita jadi tahu, oh ternyata gue nih suka desain produk, tapi gue fokusnya di craftsmanship berkaitan sama tradisional dan juga tapi kayak buat produk yang fungsional atau buat dapur kayak gitu. Jadi ini salah satu apa ya, cara kita buat lebih kenal lagi, buat kita gali sampai dalam lagi nih keywords yang kita suka, keywords yang tadi bikin kita energize, ngasih kita energi, ngasih kita flow dan nge-engage kita. Terus nanti di akhir dari mind map ini kita jadi tahu keywords apa atau kayak core dari kesukaan kita antara dari dalam si keywords ini tuh apa sih gitu. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada nggak apa-apa. Ya. Yang mind map yang pertama tadi kan engagement ya, itu berarti probingnya gimana? Engagement, probingnya. Engagement tuh engagement kurang lebih sama kayak flow tadi, Mbak Ayenda. Wait ya, bentar ya. Oke. Engagement itu probingnya kayak hal-hal yang bentar ya, kita balik sini. Engagement tuh mungkin bisa kita kategorisasiin juga ke flow. Hal-hal yang bisa bikin kita fokus 100% sama hal tersebut, bikin kita kayak into banget nih, yang engage kita. Kayak lebih ke gimana ya? Mungkin kalau aku tuh bisa engage banget, salah satunya ya. Aku engage banget kalau misalkan talk one-on-one sama orang. Aku suka banget ngobrol. Sama orang. Oke, ngobrol sama orang ini, kalau misalkan talk with someone, di sini kita masukin di tengahnya talk with someone, makes me engage. Oke, dalam talk with someone ini, poin-poin apa sih yang ada? Misalkan poin curhat, gitu. Dari curhat ada lagi pekerjaan, cinta, keluarga. Atau talk to someone stranger kenalan di tempat asing, atau talk to someone ini kan juga bisa ke best friend, family. Tapi kalau misalkan ke best friend, kita buka lagi. Kalau aku bicara ngobrol sama best friend aku, biasanya topik apa sih yang muncul kayak gitu. Kalau aku ngomong sama stranger, topik apa sih yang muncul kayak gitu. Nanti mungkin talk to someone ini bukan cuma tentang talk to someone aja yang engage kita, tapi mungkin dalam talk to someone ini kita suka ngobrolin, mungkin aku suka ngobrolin hal-hal yang berbaunya adalah family, atau enggak kayak ngasih saran, kemudian juga build community, itu juga bisa, atau habis itu kayak build community, abis itu build genuine relationship atau networking. Nanti di bawahnya lagi dari talk to someone ini mungkin goal aku adalah memang build extended family kayak gitu. Jadi itu sih salah satu contohnya. Cukup jelas nggak Mbak Ayenda? Oke, sama-sama. Oke, kita next ya, next slide ya. Oke. Designer's quote number 4. It's not about finding the perfect job, it's about making the job you have perfect. Ini mungkin bisa diukurnya belakangan sih, tapi lebih ke kita nggak akan pernah bisa punya pekerjaan yang sempurna gitu. Tapi kita bisa kok bikin pekerjaan yang kita punya ini perfect buat kita. Dengan cara menyesuaikan, yaitu tadi, dengan minat kita, something that engage us. Misalkan mungkin lebih buat teman-teman dan aku kayak ceritanya jadi lebih mudah. Aku sekarang bekerja sebagai UX researcher. Is UX researcher a perfect job? Enggak juga gitu. Hal yang paling asing buat aku yang backgroundnya sebagai desainer adalah ngolah data kuantitatif gitu. Dan itu sangat-sangat baru buat aku, lumayan capek gitu. Karena aku sukanya kualitatif, aku sukanya ngobrol, aku sukanya analisis dari data obrolan, dari dari interview segala macam gitu. Tapi gimana caranya aku bisa bikin kerjaan UX research ini perfect buat aku adalah karena apa ya, lebih ke kayak aku tahu
dari UX research ini aku mau belajar apa, kenapa aku pengen belajar ini, dan even though aku belajar kuantitatif, gimana caranya kuantitatif ini bisa nge-strengthen kualitatif analisis yang aku punya, kebayang nggak? Karena aku sukanya nge-analisis data kualitatif, nge-analisis data interview, sekarang gimana caranya si data kuantitatif yang isinya nomor-nomor dan angka ini bisa bikin data kualitatif yang aku olah jadi oke banget gitu. Nah, ketika aku ngerubah motivasi aku jadi ngelihat, oh data kuantitatif ini bakalan bermanfaat buat gue bikin analisis kualitatif kayak gitu. Kebayang nggak? Jadi sebenarnya UX researcher ini nggak perfect job, tapi buat aku perfect karena pada akhirnya apapun yang aku lakukan, it matches my goal gitu dalam berkarir. Gitu sih. Ada pertanyaan nggak? Oke, atau kita ke next slide ya. Nah, slide berikutnya adalah dare to imagine. What would happen if you have 3 life? Apa yang bakal terjadi kalau kamu punya 3 kehidupan? 3 kehidupan. Kayak di alternate universe gitu. Udah pada nonton Doctor Strange belum? In the alternate multiverse. Oke, belum ya. Alright, aku nggak bakal ngasih spoiler. Nah, tapi poinnya nih apa sih gitu? Wait, kok aku nggak bisa ya? Oke, life one. Bayangkan life pertama ya, kehidupan pertama. Di kehidupan pertama ini adalah plan pertama kamu nih. Coba tulis satu kayak life one. That thing you do, your first plan, what you've already got in mind. Pekerjaan apa sih atau hidup yang seperti apa sih yang muncul langsung di kepala kamu saat ini? Bisa apapun. Karir apa atau pekerjaan apa atau hidup seperti apa yang ideal muncul di kepala kamu saat ini. Itu kita anggap sebagai life one. Aku kasih 40 detik buat berkontemplasi. 1 menit deh buat mikirin hidup kayak gimana sih yang kira-kira kamu jadi rencana pertama, first plan kamu. 1 menit ya, silakan. That thing you do, your first plan, and what you've already got in mind. Bisa apa aja ya, bisa kayak nikah umur 27, gaji X, atau jadi apa ya? Jadi lead designer, atau jadi kepala apa ya? Jadi kepala. apapun yang muncul pertama. Oke. Apapun ya. Ini yang kita rasa ideal gitu ya, Katia ya? Iya betul. Kamu rasa ideal dan kayak first thing first yang muncul di kepala. Plan pertama kayak dalam 3 tahun ke depan nih, plan perfect buat gue nih ini nih kayak gitu. Dalam beberapa tahun ke depan gitu. Oke, kayaknya ini agak sulit ya kita berkontemplasi. Udah 1,5 menit, tapi aku tambahin deh jadi 30 detik lagi. Oke, Deal waktu nggak apa-apa, Syifa waktu nggak apa-apa, mungkin agak molor nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Kak. Oke. Oke, pertanyaan kedua ya. Life 2. That thing you would do if thing 1 were gone. Jadi life 2 ini adalah kehidupan alternatif kalau ternyata kamu nih kehidupan pertama tadi ini nggak bisa kejadian. Alternatifnya gimana tuh? Apa alternatif plan B-nya rencana kamu? Alternatif hidup kamu kalau yang pertama tadi ternyata nggak bisa tercapai. Oke. 1,5 menit dari sekarang, silakan berkontemplasi. Plan B, alternatif kalau plan A tadi hilang sama sekali. Kamu lompat ke universe lain.
silakan. Iya, berimajinasi, Chef. Silakan, boleh apapun. That's your life, your rule. Oke, 1 menit habis, 30 detik. Boleh jawabnya nanti juga nggak apa-apa. Ini aku kasih pertanyaan aja dulu. That thing you would do if thing one were gone. Alternatif plan B. Alright, next ya. Kita sekarang lompat ke alternate universe ketiga. Siap-siap. Life 3. That thing you would do or the life you would live if money or image were no object. Kalau concern kamu bukan uang, bukan image, bukan pride, apa sih yang pengen kamu lakukan di hidup kamu kalau nggak ada konsiderasi uang dan pride? Ini alternate universe ketiga. That thing you would do, apa yang mau kamu lakukan kalau kamu mau hidup tanpa mikirin uang atau pride atau image diri. Itu bukan jadi priority. Apa sih kira-kira? If money or image were no object. Silakan kontemplasi 1,5 menit. Kalau pusing bilang ya. Ada yang pusing nggak? Kita imajinasi aja, imagine. Nih aku curhat dikit nih. Kalau uang nggak penting ya, aku cuma pengen jadi pelukis. Ngelukis aja, gambar aja gitu. Nah kalau teman-teman gimana nih? Apa sih kira-kira? Di universe lain, kalau uang sama image nggak penting. Maksudnya bukan nggak penting, tapi nggak ada nih. Gitu. Nggak perlu jadi pertimbangan. Oke, next ya. Oke. Nah, tadi kan teman-teman udah punya nih 3 alternate universe. Alternate universe, maksudnya 3 alternatif hidup yang kalian bisa punya. Nanti pas ada waktu, pas lagi kosong nih weekend ini atau besok, coba deh dari 3 hal tadi kamu gali, kamu kembangin jadi 5-year plans buat masing-masing. Kayak misalkan tadi yang pertama itu kan hidup yang kita nih bayangin first plan. Misalkan berkarir sebagai X. Oke, 5-year plans. Gimana caranya buat gue bisa achieve ini within this 5 years. Nanti kamu bikin goal plan-nya. Oke, kalau misalkan yang life pertama nggak kejadian nih, ada kan masih ada plan B.
plan B-nya. Misalkan plan B-nya, oke, bukan jadi pegawai deh, tapi jadi pengusaha. Gimana caranya jadi pengusaha ini atau punya bisnis kecil ini biar gue bisa achieve in the next within this 5 years gitu. Ada lagi to the list-nya. Nah, yang ketiga, ini kalau uang sama image nggak masalah. Misalkan pengen jadi apa ya, kayak ya udah nggak apa-apa usaha kecil-kecilan aja dulu gitu. Tapi mau itu untungnya belakangan nggak apa-apa, pengen ngelakuin ini aja dulu. Nanti dibikin juga 5 years plan-nya. Nanti dikasih nih alternatif. Give each alternative a descriptive 6-word title and write down 3 questions that arise out of each version of you. Nah, maksud tadi poin nomor 2 ini adalah kayak, sebentar ya, aku sambil buka bukunya. Misalkan, kalau di buku ini, salah satunya adalah alternatif plan pertama. Ada orang yang nulis gini, alternatif yang pertama, mau jadi orang berpengaruh di Silicon Valley. Oke. Intinya itu, jadi 6-word title-nya itu, All in the Silicon Valley Story. Gimana nih, maksudnya gimana nih Silicon Valley Story ini apa? Apa yang ideal sih? Terus dalam 5 tahun nih apa yang bisa aku checklist sih kayak gitu. Nah, tapi habis itu, kalau misalkan nggak bisa ke Silicon Valley, apa plan B-nya? Habis itu orang ini nulis, using what I know to help children. Oh oke, ya udah kalau gue nggak jadi ke Silicon Valley nggak apa-apa, tapi gue bisa punya plan B kok, using what I know helping kids. Mungkin kalau di kita, mungkin rencana pertama adalah jadi lead designer di kantor startup Goto gitu atau Gojek gitu misalkan. Sebut merek, sorry ya Dil. Ya, maksudnya di kantor startup X gitu. Ya udah nanti dibikin plannya. Terus tapi ternyata kalau gue nggak keterima di startup, oh ya udah nggak apa-apa. Misalkan mau berkontribusi ke pengrajin lokal untuk membantu mereka berjualan kayak gitu, itu juga bisa. Nah di situ example ketiganya adalah kalau ternyata kalau di alternate universe di mana uang nggak aku pikirin, mungkin kayak jadi membuat komunitas sepeda bareng gitu, ngumpul aja, jadi bukan tentang uang kayak gitu. Nah, tujuannya kenapa sih kita punya 3 alternate universe ini? Alternate universe nggak, maksudnya 3 alternatif ini. Lebih ke bahwa kayak sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam, ada kok hal-hal selain dari pekerjaan, detail pekerjaan yang kita bisa raih kayak gitu. Nah, terus sudah gitu, dan abis itu tadi alternatif ketiga tuh bukan artinya kita jadi meniadakan alternatif 1 dan 2, tapi alternatif ketiga itu adalah lebih ke, aside from work, lo tuh bisa enjoy life dengan cara yang lain juga loh, kayak gitu. Kalau misalkan kamu nanti someday somewhere udah settle, kayak gitu. Nah, habis itu, di sini pentingnya juga tadi collaboration. Kamu bisa nih share rencana kamu ke orang yang emang kamu percaya, habis itu ngobrolin deh sama dia. Terus cari aktivitas, tadi kan udah dibikin nih 5-year plans ya, nanti dari 5-year plans ini gimana masing-masing goal di dalamnya itu memberi kamu kayak energize you gitu. Oke, next ya. Experiment time, go out and try it. Nah, experiment time ini maksudnya apa? Jadi, misi keempat, prototype the life design. Prototyping, gimana caranya gue nge-prototype hidup gitu. Sebenarnya dalam proses prototyping ini adalah maksud aku saat ini adalah ketika nge-prototype, kita nih bisa terjun ke lapangan, bisa coba. Salah satu caranya adalah internship, part-time job, nanya ke orangnya langsung. Salah satunya seperti yang tadi aku sempat lakukan pada saat aku sebelum balik ke Indo gitu. Jadi kayak ya udah genuinely asking aja, nanya aja orang yang emang posisinya kita pengen. Nah, things to remember in this phase, yang harus kita ingat ketika prototype our life design adalah pertama, always prepare yourself, selalu siapin diri kamu. Kayak make sure you have a genuine curiosity, kayak kamu beneran willing buat nanya, willing buat belajar, dan juga nyiapin modal-modal. Misalkan kita mau nanya orang, kayak misalkan kamu ngechat seseorang buat, Mbak, aku mau nanya dong gimana caranya biar ada di posisi kamu sekarang. Tapi nggak cuma nanya, tapi kamu juga ngasih, ini portofolio aku, Mbak, gitu. Kira-kira gimana caranya ya aku bisa improve biar ada di posisi kamu sekarang, kayak gitu.
ada nggak saran-saran yang bisa dilakukan, and then prepare yourself ini including kayak kita tahu cara nge-approach mereka, kita sopan dan segala macam. Nah, habis itu tadi nomor 2, tanya orang yang kamu tuh pengen pekerjaannya itu bisa kamu achieve in the near or far future. Habis itu set waktu interview mereka, ajak ngopi, ajak ngobrol. Nggak apa-apa kalau misalkan, tapi kalau misalkan nggak dibalas juga nggak apa-apa, ya udah itu kan out of our control, balik lagi, itu gravity problem, kita nggak bisa ngerubah jadwal orang lain buat kita. Tapi yang bisa kita rubah ya udah tanya lebih ke banyak orang lagi, gitu. Jadi build genuine connection. Jadi dan juga di sisi lain, kalau misalkan kita udah nemu nih siapa orang keren yang kita anggap keren nih, pengen kita ajak ngobrol, ngopi bareng gitu. Jangan ngelihat mereka sebagai apa ya, sebagai resource gitu, tapi ngelihatnya gimana caranya ya aku bisa genuinely berteman sama orang ini. Gimana ya caranya aku bisa membuat hubungan baik sama orang ini. Bukan sekedar gimana caranya gue bisa ngorek informasi dari orang ini, tapi kayak build friendship first dulu gitu. Nanti ketika orang ini udah ngelihat potensi kamu, ngelihat portofolio yang kamu bawa atau resume atau CV yang kamu bawa pas kamu ngenalin diri kamu ke mereka, kalau emang opportunity-nya ada dan mereka seneng sama kamu yang udah nge-approach mereka, bukan hal yang gak mungkin kalau mereka bakalan kayak, kamu kayaknya cocok nih buat role di perusahaan aku. Kamu kayaknya cocok nih buat project yang aku kerjain. Gitu. Salah satu cara ketiga lagi adalah do some internship or part-time jobs. Ini yang selalu aku share juga ke adik aku, saudara-saudara aku. Buat apply itu nggak usah takut. Apply aja. Yang penting siapin dulu sebaik-baiknya. Portofolionya gimana, resumenya gimana. Terus lakuin aja part-time job sebanyak mungkin. Terus yang keempat, kalau emang belum sukses, nggak apa-apa. There's always a way. Balik lagi, nggak ada jalan hidup yang fix. Gitu. Nah, conclusion. Ini pas nih 1,5 jam ya, Dil. Mundur dikit. Oke. Oke. Nah, sekarang di sini aku pengen semuanya bisa nggak sih kita unmute apa namanya? Gimana sih? Have you known yourself a little bit better than 90 minutes ago? Oke. Mungkin bisa di-share siapapun yang mau ngobrol. Ada nggak? Mbak Ayenda gimana Mbak Ayenda? Pertanyaannya seru-seru, toolsnya menarik-menarik banget. Terima kasih banyak Kak Tia dan juga tim. Dan tadi belum selesai workshopnya. Oh belum. Apa namanya? Last comment gitu. Oh iya, tapi pertanyaannya adalah lebih ke, jadi teman-teman udah bisa tahu lebih sedikit, tahu diri sendiri lebih sedikit banyak nggak? Tadi yang aku mau sampaikan itu adalah leading to my conclusion sih. Aku merasa setelah tadi berkontemplasi, walaupun pastinya belum selesai ya, karena dari pertanyaan itu tuh kepantik untuk mikir ke sana tapi kayak belum terkonfirmasi, belum tervalidasi gitu. Jadi aku merasa ini tools yang oke banget, dan apakah dari pertanyaan ini apakah aku merasa lebih kenal sama diri sendiri? Iya, aku merasa lebih kenal dan lebih kepada mengkonfirmasi sih ya, karena beberapa waktu ini tuh lebih ke galau gitu. Sekarang tuh di persimpangan jalan banyak kayak opsi-opsi yang pengen aku pilih, dan ini lebih ke membantu mengkonfirmasi lagi sih seperti apa. Dan tadi waktu Katia bilang ada life 1, life 2, life 3 itu ini banget, membantu banget. Syukurlah. Itu juga sejujurnya buat aku juga cukup berkesan banget. Life 1, life 2, life 3 itu pas baca buku ini tuh aku benar-benar literally kayak mind blown gitu. Oh, selama ini gue terpakunya desainer ya, padahal sebenarnya enggak juga gitu. Banyak alternatifnya gitu. Gitu sih. Aku senang, makasih Mbak Ayenda udah nge-confirm bahwa kita jadi kenal diri kita sendiri lebih baik. Lebih banyak gitu. Ada lagi nggak yang lainnya juga? Boleh di-share. Charles gimana Charles? Charles lagi. Karena muridnya Fadila. Boleh. Sebelumnya terima kasih Kak untuk insight-nya. Mungkin dari aku sih, karena sekarang lagi di fase sedang pencarian jati diri gitu, jadi kayak cuma terpaku sama beberapa opsi. Saya kan sekarang lagi belajar desain sama suka seni gitu. Jadi untuk yang tadi yang 3
hidup itu cuma kepikiran sama 2 hal itu aja. Jadi yang pertama masih tetap berkaitan dengan yang kedua sama yang ketiga. Gitu bisa nggak ya, Pak? Ya, Kak. Bisa aja kok, nggak ada yang nggak bisa kok. It's okay kok, maksudnya lebih ke yang tadi 3 alternatif hidup itu tuh lebih ke, bahkan kalau kamu mau bikin 4 alternatif, 5 juga nggak apa-apa, Char. Ada Jadi 4 sih, Kak, tadi. apa? Ada 4. Kalau di sini sih dia ngasihnya 3. Tapi kalau misalkan kamu mau gali lebih banyak lagi, ada 5 peluang, ada 4 atau 5 plan yang kamu bisa breakdown jadi 5-year plan, itu nggak apa-apa banget. Nggak harus 3. Cuman mungkin, tapi kenapa? Overall udah kayak ada gambaran yang cukup jelas. Oh, syukurlah. Mungkin satu hal yang aku pengen ingatkan sedikit ke teman-teman, ketika punya berapapun itu life plan kamu, coba masukin salah satunya itu ketika uang sama image diri tuh doesn't matter gitu. Karena mungkin itu passion kamu juga, dan itu nggak apa-apa banget gitu, bahwa passion is not always about how much money you get gitu sih. Jadi coba masukin salah satunya, mau sebanyak apapun alternate life yang kamu pengen, kayak gitu. Nah, things to always remember in the whole process. Even though sekarang aku nih lagi nge-share jadi moderator workshop ini atau sharing session ini ke teman-teman, bahwa 5 hal ini pun aku juga masih belajar ngejalanin di keseharian hidup aku. Tapi yang pertama adalah trust yourself more. Benar-benar harus bisa kita lebih percaya lagi sama diri kita, sama insting, sama gut feeling, kayaknya ini deh jalan yang mau aku coba gitu. And then kalau mau coba pun nggak apa-apa kok, coba aja gitu. Selama tahu ada resikonya. Even though misalkan ternyata nanti apa yang kita coba belum berhasil, nomor 2, let go and move on. Ya udah nggak apa-apa. Balik lagi ke point awareness tadi. It's just about life gitu. Let go and move on, nggak apa-apa. Coba lagi, pasti ada jalan lain lagi. Habis itu nomor 3, percaya bahwa emang there's no such thing as the best choice gitu. Even though misalkan aku sekarang menempuh karir sebagai UX researcher, mungkin saat ini baik buat aku, but is it the best choice? Belum tahu gitu. Kalau misalkan ternyata selama karir ini aku kenalan sama product management atau product designing, mungkin nanti aku jump ke area itu. Mungkin aku nanti belajar lagi di area service design atau lainnya. Jadi there's no such thing as the best choice gitu. Yang ada adalah emang kita ngejalanin aja apa yang kita yakini dulu, terus habis itu sambil kita juga terus being critical, being conscious about our options, dan kita jalanin. Nah, habis itu nomor 4, taking action is the only way to move forward. Satu-satunya jalan adalah emang cuman jalanin aja dulu, nggak usah banyak mikir. As a designer, build aja dulu, create aja dulu, go for it gitu. And then nomor 5, life is a process, not an outcome. Jadi ya nggak apa-apa, kita akan terus bereksperimen, kita akan terus ngedesain hidup kita, dan kita butuh lebih dari satu workshop buat kita akhirnya bisa nih ngedesain hidup kita dengan lebih baik lagi. Mungkin workshop sekarang buat jadi pemantik pertanyaan-pertanyaan teman-teman, buat lebih kritis lagi ke diri sendiri, dan mungkin nanti abis ini teman-teman ikut workshop lainnya. Tapi satu poin yang paling penting adalah ya udah be curious aja dulu, ngobrol sama diri sendiri, dan ya itu tadi, bahwa life is a process, not an outcome. Jadi nggak apa-apa. And then quote terakhir, I live in the best of all possible worlds. Everything I do today, I choose to do. Jadi we live today, be present, dan apapun yang kamu pilih sekarang, saat ini kamu ada di tempat yang tepat, ada di waktu yang tepat buat berpikir, buat ngelakuin apa yang kamu yakini. Oke, dari aku thank you and best of luck. Ada pertanyaan sisa atau lainnya? Silakan Q&A. Oke, terima kasih banyak Kak Tia atas insight-nya yang benar-benar ya buat aku jadi kayak lebih aware sama kelebihan aku, terus juga tujuan hidup aku ke depannya kayak gimana. Itu benar-benar thank you banget ya Kak Tia. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang mau bertanya atau masih bingung-bingung sama yang tadi Kak Tia jelasin, boleh banget untuk ditanyakan mumpung ada Kak Tianya di sini gitu. Karena Kak Tia ntar kan pasti ada kerjaan atau kesibukan lainnya gitu. Nah, mumpung di sini ada Kak Tianya, kita bisa langsung tanya ke Kak Tia dan bisa langsung
Katia jawab nanti. Oke. Kalau Boleh. misalnya teman-teman mau nanya, boleh langsung di unmute, atau kalau misalnya ingin pertanyaannya dibacakan oleh aku, boleh di chat ditanyakannya. Silakan. Mau nanya dong Katia, boleh nggak? Boleh. Boleh. Iya, aku punya 2 pertanyaan, dan ini mungkin juga lebih ke diskusi juga ya para sama teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada yang punya pendapat atau apapun, silahkan. Kalau yang pertama itu lebih kepada, tadi kan Kak Tia sempat mention apa yang ditempuh di S1 itu nggak sama gitu ya dengan yang kemudian diambil di S2 yang di Jepang. Itu kan karena ada perubahan ketertarikan gitu ya, ada yang kemudian perubahan mindset gitu-gitu. Nah, pada saat itu apakah juga sempat mengalami kegundah gulanaan, kegalauan gitu-gitu, dan kalau misalkan iya, apa sih yang membantu Kak Tia untuk kayak yakin gitu bahwa ini yang terbaik gitu. Jadi kayak lebih kepada tips dari Kak Tia untuk mastering ourselves to wisely decide the big thing for us gitu. Karena aku juga mengalami hal yang sama gitu. Artinya aku tuh S1 for technology, dan kemudian the world that I live in itu kayak jauh dari engineering thing gitu, dan lebih kepada sangat sosial. Terus aku S2-nya itu malah justru pengen ke humaniora gitu. Nah, tapi ada satu sisi di dalam diriku yang bilang bahwa kayak, ya enggak lah, lo S1-nya apa kok jadi kemana sih? Nanti nggak guna dong gitu. Jadi kayak ini masih galau gitu. Jadi kayak apa sih tips dari Kak Tia untuk bisa lebih yakin gitu ya ngejalanin satu choice aja dari banyak pilihan. Oke, makasih Ayenda pertanyaannya. Kalau galau, aku mah orangnya galau terus. Nggak, maksudnya galau itu pasti banget. Karena apa ya? Karena memang simply kayaknya hidup kita choice-nya banyak banget gitu, kayak berasa jalannya kok aduh yang mana nih gitu, kayak yang mana yang terbaik kayak gitu sih. Terus pertanyaannya tapi berarti tadi ini juga ya, kayak pada saat itu gimana sih cara aku buat ngelola kegalauan itu, buat apa ya, jadinya bisa yakin milih satu hal gitu kan ya. Kalau satu hal yang menurut aku berdasarkan pengalaman pribadi aku itu adalah lebih ke pada saat aku mau milih jalan A, aku selalu tanya nih, kenapa gue mau milih jalan A gitu. Jadi aku harus tahu dulu kenapanya tuh kenapa gitu. Udah pas aku tahu kenapa, and then ketika jalan itu berbeda dari yang aku udah pilih sebelumnya, misalkan pada saat aku dari desain interior malah jadi bisnis kecil-kecilan di bidang craft gitu. Kenapa nih gue pengen belajar bisnis gitu? Kayak aku harus tanya dulu ke diri aku, benar-benar tanya, gali terus, kenapa, apa yang mau dipelajarin, apa yang mau lo dapetin dari belajar ini gitu. It takes time gitu. Ini beresiko karena memang jauh belajar ulang dari nol. Tapi ternyata pada saat itu ketika aku tahu, oh gue pengen tahu caranya ngelit diri sendiri gitu. Gue pengen tahu gimana caranya ngelola bisnis kecil. Kenapa gue pengen tahu caranya ngelit diri sendiri? Karena menurut aku pada saat itu penting buat bisa tahu gimana caranya nge-manage sesuatu, dan juga pada saat itu aku yakin bahwa kayaknya skill craft aku nih bisa deh dikembangin gitu. Tapi ternyata within 2 years aku sadar kayaknya gue butuh mentor deh gitu. Terus aku nanya lagi, kenapa butuh mentor gitu. Kayak karena 2 tahun ini gue belajar sendirian gitu. Karena gue ngerasa ilmu yang gue punya buat jadi leader yang baik belum cukup gitu. Oke. Kalau butuh mentor yang kayak gimana? Di kantor yang seperti apa? Di pekerjaan yang seperti apa? Oke, and then habis itu aku gali lagi kan, kenapa mau kantor ini? Kenapa mau di-lead sama orang kayak gini? Jadi
kalau teman-teman pernah baca buku Start with Why itu oleh Simon Sinek, itu bagus banget sih dia. Ini aku tulis di komen ya, Start with Why. Itu karena memang ketika kita start semuanya dengan kenapa lo mau ini, kenapa lo mau ini, kenapa lo mau jalan ini, itu tuh akan ngebantu kita buat nge-breakdown pikiran. Nah, tapi pertanyaannya juga adalah ketika kita jump industri, ketika kita pindah industri, itu gimana caranya kita buat yakin, percaya diri buat ngejalanin di situ kan gitu. Karena pasti kayak gila nih, baru banget buat gue gitu. Nah, tapi abis itu mungkin yang banyak ngebantu aku adalah aku nanya juga ke diri sendiri, what value that I can bring, value apa sih yang aku punya dari bidang sebelumnya buat dimasukin ke bidang baru ini gitu. Nah, dalam case ini mungkin yang aku bisa relate adalah aku baru masuk ke dunia user research itu tahun lalu pada saat freelance bareng kantor di Jerman. Nah, tapi kan sebelumnya aku desainer. Sebelumnya aku cuman S2 aja desain psikologi gitu. Ilmu user research zero, literally zero gitu. Tapi habis itu aku mikir, Oke, bentar. Di ilmu desain psikologi ini apa yang bisa aku jual ke kantor aku? Apa yang bisa aku contribute ke kantor aku? Dari ilmu desain interior, apa value yang aku bisa bring di user research gitu. Nah, pas aku gali lebih dalam lagi, sebenarnya dalam bidang desain sendiri, desain interior, yang kebetulan juga ilmu yang aku pelajari di S1, sebenarnya ilmu riset tuh udah ada gitu. Riset sama pengguna tuh udah ada. Karena setiap kita ke klien, kita tuh pasti nanya maunya apa, flow-nya gimana. Sebenarnya core dari user research itu udah ada di desain atau udah ada di ilmu yang sebelumnya aku pelajarin. Jadi pas aku pikir, ternyata gue ini udah ngeriset orang sebelumnya. Beda aja judul ilmunya, tapi core activity yang gue suka itu sama, which is adalah meneliti apa yang orang suka, apa yang orang mau, dan how to apply it so that they can use it, so that it can like benefits them in the future. Kalau desain interior hasil akhirnya adalah desain ruangan, kalau user research hasil akhirnya adalah produk yang useful buat mereka. Bedanya kalau di UX researcher, aku yang nge-riset tapi yang ngedesain product designer gitu. Tapi peran aku tetap sama kayak gitu sih. Jadi kalau dirangkum, always ask with why sebelum kamu lompat industri. Ketika kamu udah tahu why-nya gimana, kamu bisa breakdown, kamu bisa mapping out lagi nih, kamu bisa mapping out alasan-alasan kamu, terus ketika kamu udah bisa mapping out, kamu jadi bisa cari celah, dan dalam celah-celah itu kamu jadi tahu, oh karena gue pengen ini, gue bisa nih coba achieve hal yang ini atau coba approach orang ini. Terus udah gitu ketika misalkan kamu udah memutuskan nih mau approach orang ini dulu sebelum jump industry, value apa ya yang bisa gue share ke beliau ya, value apa yang bisa gue kasih ya ke bidang ini dari bidang sebelumnya. Mungkin kalau buat Ayanda tadi sebelumnya engineer ya. Ya, dulu aku potek lebih ke science and technology ya. Science and technology. Terus S2-nya tertariknya ke humaniora ya. Ke social science ya? Ya, lebih ke social science gitu. Lebih ke humaniora atau social science. Nah, mungkin kalau buat Ayanda sendiri, apa sih core dari science and technology yang kamu suka banget dan kamu kuasai? Terus ketika kamu pindah ke humaniora, how it can be applied in this kind of field gitu? Apakah systematic thinking atau apakah apa ya? Menurut aku setiap industri itu punya cara berpikir yang berbeda-beda gitu. Tapi ketika itu di-combine sama area yang baru, itu tuh jadi rich banget gitu. Maksudnya jadi lebih rich, jadi nggak cuma satu poin. Jadi buat aku personally dari aku personally buat Ayanda, coba dilihat dari si kemarin yang udah kamu pelajari di S1, Science and Technology, what do you like about that field, what makes you feel energized and flow, kayak joy, feeling kind of enjoy in that kind of area, kayak area yang kamu pelajari sebelumnya, dan gimana caranya hal-hal tersebut bisa kamu contribute nih ke bagian humaniora ini. Gitu. Itu sangat possible. Gitu. Sama-sama. Aku juga masih belajar kok, belajar bareng-bareng kita. Ada pertanyaan lain nggak?
tapi yang lain dulu deh nanti waktunya habis. Silakan. Doang. Silakan. Ada? Yang masih SMA mungkin milih jurusan atau boleh Mbak Ayanda lagi kalau mau nanya nggak apa-apa. Wow, aku dapat privilege nih ya. Iya. 2 kali. Iya. Yang sebenarnya aku punya 2 lagi pertanyaan. Boleh. Mungkin bisa di aja ya, bisa dirangkum gitu, summarize sama Kak Tia. Jadi yang pertama aku penasaran sih tools atau mungkin framework yang Kak Tia punya untuk defining a strength. Jadi strength finder gitu ya. Yang mungkin Kak Tia pernah coba gitu, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa bantu kita untuk nemuin strength kita. Sama yang kedua, ini sih habit, karena aku percaya banget untuk achieving our goal itu memang harus dibuat itu adalah kumpulan dari beberapa habit yang kita bangun tiap hari gitu. Nah, aku penasaran sama habitnya Kak Tia gitu. Tiap harinya tuh ngapain aja sih hal-hal wajib yang harus Kak Tia lakuin, dan itu membantu banget buat keep thriving gitu di kehidupan ini. Oke, aku bantu sebisa, aku jawab sebisa aku. Mungkin pertama dari habit dulu. Kalau habit, sejujurnya aku juga masih berjuang nih buat build healthier, better habits setiap hari. Cuman kalau in general, habit yang aku punya, bukan daily ya, habit yang aku punya adalah kalau aku nggak tahu, aku tanya. Dan kalau aku emang kalau aku pengen tahu suatu hal, aku pasti tanya, aku cari orangnya, aku tanya. Nggak apa-apa, nggak tahu malu nggak apa-apa, bodo amat ya, apa tanya aja gitu. Kalau emang belum rezekinya dijawab, ya udah nggak apa-apa, yang penting udah usaha buat nanya. Itu sih, nanya ke orang lain itu sangat membuka opportunity, sangat ngebuka pintu banget. Dan itu buat aku sekali lagi sangat life changing. Aku banyak dapat kesempatan dengan nanya orang langsung. Dan menurut aku habit untuk bertanya ini itu sangat membantu deh. Jadi pertama itu dulu, tanya. Kalau daily habit, mungkin kita masing-masing juga punya, ada yang jam malam, ada yang orangnya pagi, hidup malam, apa segala macam. Jadi, dan aku sendiri sejujurnya masih berjuang di situ gitu. Nah, tapi pertama tanya, habis itu kalau aku personally approach-nya belajarnya sukanya baca buku gitu. Jadi kalau semakin aku baca buku, makin aku ini ya ternyata ya gitu. Dan ketika baca buku itu, dan ternyata pada saat kita ketemu orang baru, mau itu orang Indonesia atau orang luar juga, kita tuh punya lebih banyak yang bisa di-share sama mereka, kayak gitu sih. Jadi ketika kita tanya, kita juga harus siap ngasih. Jadi kalau kamu nanya sama orang, tapi kamu cuma mau minta, itu berat sebelah. Tapi ketika mau nanya, kita juga harus tahu apa yang bisa aku kasih ke orang ini, kayak gitu. Nah, yang kedua, gimana caranya aku bisa tahu strength sama weakness ya, maksudnya kayak tahu kekuatan aku di mana. Ada satu buku sih yang aku suka banget, namanya tuh oh iya. Oke, deal sampai jam 12. Nanti mungkin bisa di-share. Jadi Bapak Manajemen, aku share ke Shiva ya, namanya Peter Drucker. Peter Drucker ini dia tuh bikin buku kecil gitu, judulnya Managing Yourself. Nah, di Managing Yourself ini sebenarnya intinya cuma satu, kayak kalau lo ngelakuin sesuatu, fokus aja sama kelebihan lo. Tapi gimana caranya tahu kelebihan lo? Mungkin balik lagi nih ke yang tadi kita udah obrolin sempet bareng-bareng satu-satu. Kelebihan kita adalah memang aktivitas yang pas kita ngejalaninnya tuh kita enjoy, kita engage, kita ngerasa flow, dan pas habis kita ngejalaninnya ada hasilnya dan kita puas gitu sama hasilnya, kayak gitu. Jadi mungkin awalnya the easiest way to start is kayak to know what we like and what we dislike. Jadi pada saat aku stres tahun lalu, aku nyediain satu buku gambar. Itu tuh di dalam buku itu aku benar-benar tulis kayak, who am I? Siapa sih aku? What does work mean for me? Apa sih arti pekerjaan yang
oke buat aku. Terus udah gitu kayak apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka, pekerjaan, aktivitas apa yang aku nggak suka, aktivitas apa yang aku nggak suka, kayak gitu. Terus alternatif 1, hidup berkarir sebagai A, alternatif 2, hidup berkarir sebagai B. Jadi aku nyediain 1 buku, atau kayak 1 buku sih waktu itu, aku 1 buku gambar, itu tuh aku jadiin kayak kamus diri aku sendiri, kamus karir aku, kamus guidance aku. Dan ketika aku lost, misalkan nggak yakin, aku buka lagi kayak, oh ternyata gue ini sukanya ini, oke, balik lagi. Jadi tadi kan ada tuh build your compass, kayak kita sendiri yang ngebangun peta hidup kita gitu sih. Jadi awalnya really kayak apa ya, bukan really, kayak lebih ke never stop asking questions for yourself to other people as well, kayak gitu sih. Itu aja dari aku. Semoga menjawab ya Ayanda. Dan buat yang lainnya semoga bermanfaat. Oke, deal Shiva. Mungkin 3 menit terakhir. Oke, terima kasih banyak Kak Tia. Nah, kalau misalnya dari teman-teman ada yang masih pengen tanya lagi, tapi karena keterbatasan waktu ya Kak Tia, gimana nih Kak? Teman-teman yang mau tanya bisa hubungi Kakak lewat mana? Ke email aku aja. Kalau mau ngajak ngopi, ngobrol juga nggak apa-apa. Anissa.andinta@gmail.com. Karena kenapa kemarin tuh kepikiran ke tim beasiswa kreatif buat bikin workshop ini, karena aku ngerasa aku terbantu sama banyak sekali orang yang ngebuka pintu, ngebuka jalan ke aku buat bisa ada di titik sekarang atau punya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi kalau selama aku bisa bantu, reach out aja ke email aku. Oke, jadi bisa lewat email ya Kak? Ya. Dan Kak Tia selalu terbuka ya sama pertanyaan dari teman-teman. Jadi teman-teman jangan sedih, jangan bimbang, langsung aja. Kalau ada pertanyaan langsung aja lewat emailnya Kak Tia. Nah, insya Allah selama ada waktunya Kak Tia insya Allah akan dibalas ya sama Kak Tia. Insya Allah, selama membantu. Oke. Tunggu to everyone, antar aku kirim email. Jadi ya, itu bisa dicatat email aku. Aku juga masih belajar kok, jadi kita belajar bareng-bareng. Oke, nah sebelum kita akhiri workshop hari ini, aku pengen ngerangkum sedikit dari apa yang tadi kita dapatkan dari Kak Tia. Jadi untuk how to design our life, itu yang pertama start from where we are, terus yang kedua itu build your compass dengan cara mengenali diri sendiri dan buat mind map hidup kita. Nah, tapi untuk mencari jawaban yang